putra sirah. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampailah yang tinggal. Demikian pun pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian mereka manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah 2022, bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, besok pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 kita umat Katolik di seluruh dunia akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini sering dikenal dengan masa tobat, masa pantang dan puasa. Masa ini juga disebut sebagai masa retret agung, selama 40 hari merenungkan sengsara Tuhan Yesus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya. Pantang dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pertobatan kita. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-8, hari Minggu biasa terakhir sebelum memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang berlaku munafik. Tuhan Yesus mengecam sikap mereka yang sering memandang kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri mempunyai kesalahan yang lebih parah. Yesus menegurnya, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik dalam membangun pertobatan, untuk mengeluarkan balok dari mata kita, agar kita mampu melihat hal positif, hal yang benar, hal yang indah dari orang lain. Karena hanya Tuhanlah hakim yang tepat bagi sesama kita. Sebagai murid Yesus, kita diharapkan mempunyai mata hati yang bening dan semakin terang. Santo Paulus menegaskan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dengan demikian, orang yang menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh
akan menjadi penuntun yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, sampai saat ini pandemi belum berakhir. Masih ada COVID-19 varian baru. Menurut para epidemiolog, varian ini sangat cepat penularannya. Untuk itu saya mengingatkan agar Anda senantiasa waspada, menaati protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, terutama ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Bila Anda ada bergejala, lebih baik Anda di rumah saja. Gereja hendaknya tidak menjadi tempat penularan. Maka perlu juga ditingkatkan kewaspadaan dan kinerja Satgas Covid di masing-masing paroki, terutama ketika umat ikut merayakan Ekaristi. Ikut merayakan Ekaristi dengan cara tatap muka akan menyempurnakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam Ekaristi, Tuhan Yesus hadir secara nyata. Mengikuti Ekaristi secara tatap muka juga merupakan salah satu cara untuk memulihkan kehidupan rohani yang selama ini kita merasa kekeringan rohani yang diakibatkan sudah lama tidak menerima tubuh Kristus secara nyata. Kita memahami bahwa perayaan Ekaristi adalah soal iman yang diungkapkan dalam kurban syukur, yaitu syukur atas karyanya yang menyelamatkan, terutama dalam sabda dan karyanya, khususnya perhatiannya terhadap mereka yang miskin, lemah, menderita, dan tersisih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Syukur itu pertama-tama dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir. Ia bersyukur kepada Bapanya karena telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia dengan setia. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Pendek kata, setiap merayakan Ekaristi kita menghadirkan suasana surgawi, diawali dengan sebuah kesadaran kerapuhan dan kedosaan kita, serta mohon ampun atasnya. Kemudian Allah menyapa dengan sabdanya dan mengundang kita mengikuti perjamuan surgawi. Dalam perayaan Ekaristi selalu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kita mengalami kedamaian dan ketenangan, sehingga kita merasa kuat untuk menerima tugas berutusan di tengah keluarga dan di masyarakat. Kita diutus untuk mendekatkan semakin banyak orang kepada Allah melalui Yesus dalam gerejanya, menolong mereka untuk semakin mencintai dan melaksanakan perintahnya. Maka dalam masa Prapaskah ini kita akan mendalami materi APP tentang persekutuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Bagi umat Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sekali lagi mengenai Sinode para Uskup yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2023. Bapak Suci menghendaki agar Sinode ini menjadi sebuah proses dari bawah, dari lingkungan sampai keuskupan, komunitas biarawan-biarawati, ekumene, bahkan komunitas lintas iman, untuk memberikan masukan-masukan terutama mengenai persekutuan, partisipasi, dan misi. Proses sinode ini sedang berjalan karena sinode di keuskupan kita dimulai ketika pembacaan surat Gembala Ardas pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam tanggal 21 November 2021. Untuk itu saya mengharapkan keterlibatan umat dari semua elemen dalam proses sinode ini. Dengan menyelenggarakan sinode ini, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misinya. Tepatnya, jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga.
Setelah berlangsungnya pembaharuan gereja yang diusulkan oleh Konsili Vatikan II, perjalanan bersama ini merupakan anugerah sekaligus tugas. Baik kiranya di paroki atau kevekapan selama tahun ini bisa melakukan kegiatan yang menandai adanya sinode para uskup. Dalam semangat tobat dan doa serta mengikuti pendalaman APP dari tingkat anak sampai orang tua, baik secara tatap muka di lingkungan atau secara streaming, semoga kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Akhirnya, marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing dianugerahi kesehatan, sukacita, dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikian surat gembala dari Bapak Uskup kita. Dan sekarang akan saya bacakan peraturan pantang dan puasa Keuskupan Surabaya tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Hari puasa tahun 2022 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara pastoran, lingkungan, dan seminari menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani. Misalnya dengan mengikuti rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan atau APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 14 Mei 2022. Demikian peraturan pantang dan puasa tahun 2022. Selamat menjelang menyambut masa Prapaskah dan selamat menjalankan pantang dan puasa. Tuhan memberkati.